Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu tugas yang diberikan kepada saya, yakni SML RPC. Baik, yang pertama langsung saja kita akan membuat salah satu database dengan nama RPC. Kemudian kita create, kemudian buat tabel biodata dengan kolom 4, kemudian go. ID, kita pertama kasih ID, integer, value-nya itu mungkin 30. Kemudian auto increment, otomatis dia primary key. Kemudian ada nama, itu varchar. Kemudian 50, oke. Kemudian ada alamat, alamatnya itu juga varchar. Kemudian 50 juga. Kemudian ada status mungkin varchar juga itu 50. Kemudian kita save. Strukturnya itu seperti ini, ada primary key itu ID, kemudian kita langsung masuk di NetBeans. Pertama-tama kita buat project Java application, kita kasih sister SML RPC, kita finish. Tunggu create a project. Oke, ini kita hapus saja karena tidak digunakan. Oke, kita buat package, namanya itu ada client, kemudian masih ada lagi satu client sama server. Oke, nah di client ini cuman ada satu file, kita kasih nama kelas itu client. Oke, kemudian di server ini ada dua file kelas Java class. Yang pertama itu ada CRUD finish, kemudian ada new file main finish juga. Nah, library-nya juga kita harus impor. Yang dibutuhkan itu yang pertama itu ini dulu kita impor library SML RPC, ini semua kita impor. Open, tunggu sebentar. Oh, mungkin sudah masuk. Oke. Kemudian ada lagi itu konektor. Mungkin kita impor saja dua-dua mungkin. Open. Oke. Selanjutnya kita buat yang pertama itu kelas main. Dalam kelas main ini kita buat function, kemudian static void seperti ini, kemudian kasih web server mungkin. Oke, web server, jadi otomatis terimpor di atas ya servernya. Kemudian kita kasih file dengan nama mungkin huruf besar atau ws, kemudian atau begini, ws sama dengan new web server, kemudian dalam kurung 1999 seperti ini, titik koma. Kayaknya ada error. Oh, salah, bukan begini. Kita hapus ini tidak dibutuhkan ya. Kita delete saja, ini bukan begini. Kita masuk di main, kemudian lanjut. Kita kasih ws titik, harusnya huruf besar ini, ws titik add handler, kemudian name-nya itu kita kasih nama server RPC, server RPC seperti ini mungkin. Selanjutnya kita kasih dengan nama parameter kedua, kita kasih nama dengan new CRUD seperti
seperti ini, new CRUD seperti ini. Kemudian kita kasih di bawah WS, huruf kecil aja WS, kemudian kita start. Oke, kemudian sistem out print, kita print sistem begini, out print dengan nama server RPC aktif atau begini aja, aktif. Kemudian kita impor. Di sini harus ada tambahan ya. Coba th SQL, mungkin ini SQL expression. Oke, di atas otomatis terimpor juga. Cuman di sini ada, kalau kita lihat ada error ya. Ini mungkin coba kita lihat dulu. Ini mungkin bermasalah ya. Harusnya kita perbaiki dulu. Web server masih ya, masih error. Coba kita klik. Oh, kayaknya bukan begini ya, masih error sih, tapi nanti coba kita perbaiki. Saya juga mau kasih markup di sini. Misalnya nama saya, nama Zulkifli aja, itu npm. Ini komentar ya, jadi tidak dieksekusi oleh 1. Oke, kita masuk. Ini kok ada error ya? Sebentar. Oh, ini harus huruf besar ya, S-nya. Oke, udah aman. Tab server sudah kita aman. Jadi ini markup-nya. Mungkin saya kasih keluar aja dulu. Atau ya mungkin begitu aja sih. Ini markup saya. Karena tugas harus ada markup atau watermark yang diberikan. Jadi errornya tadi itu kalau ada merah di sini berarti dia error. Nah, lanjut kita mungkin masuk di CRUD, Java. Yang pertama itu mungkin kita masuk di CRUD, kita save aja dulu ini. Oke, karena tidak ada error. Ini mungkin hanya sekedar komentar. Atau coba kita lihat. Komentar, kemudian CRUD. Di CRUD ini yang pertama itu kita impor, banyak juga yang mau diimpor. Yang pertama itu impor, kemudian Java SQL connection. Oke, ini yang pertama kita impor. Kemudian drive manager juga kita impor. Mungkin saya copy aja ini, kita ganti ini drive manager. Oke, kita impor juga SQL data expression. Kita copy juga di sini karena awalannya sama. SQL coba kita kontrol spasi data. Oh, ini ada. Jadi kalau mau auto complete itu kita tekan kontrol spasi. Kemudian masih ada lagi satu, kita copy lagi. Namanya itu SQL except. Kemudian SQL coba expression. Ini. Nah, selanjutnya kita impor lagi. Impor lagi yang namanya itu impor Java util logging
logging titik level. Oke, ini sama juga karena ada beberapa file yang sama, jadi kita import juga logger. Ini namanya logger atau mungkin ada logger. Oke, supaya tidak ada error. Oke, mungkin itu yang kita import, ada 6 file. Nah, selanjutnya di dalam fungsi CRUD ini kita buat yang pertama itu private connection, private autocomplete connection. Oh ini tidak ada ya, mungkin kita connection harusnya ada double N ya. Ini harus huruf besar karena kita import connection yang di atas. Ini huruf besar, baru connection. Oke. Kemudian kita buat public function, namanya public CRUD seperti ini. Kemudian autocomplete SQL autocomplete titik, oh salah ya, harusnya caps lock SQL autocomplete, itu pasti ada ya datanya. Kemudian kita buat function CRUD, kita kasih masuk yang jadi ini nanti koneksi juga kita akan buat functionnya selesai ini. Oke, seperti ini. Kita tutup. Oh, ada error ya. Coba kita lihat. Oke. Oh, kenapa error? Karena kita belum buat functionnya. Kita buat public function, bukan gitu ya, void koneksi. Oke, ini di atas juga tidak ada error karena tadi kita belum buat functionnya. Sama juga kita kasih gini ya, dan SQL expression, nah gitu, kurung gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita kasih string db, ini koneksinya ya, kita membuat koneksinya, kita kasih dengan nama jdbc.2 mysql.2 slash localhost slash rpc titik koma. Mungkin ini huruf besar ya, jangan lupa. Oke. String user harusnya autocomplete sih, string. Oke, user ini nanti kita gunakan untuk menghubungkan ya database. Kemudian lanjut string huruf besar karena ini sensitif ya, case sensitif, pas sama dengan oke, seperti ini. Lanjut kita buat 3n catch, jadi kalau misalnya ada error di atas dia akan ke bawah seperti itu. Kita begini aja, 3, kemudian ini juga ada, coba Ctrl Z dulu gitu. Oke.
Ini chat ya, chat. Nah, kita buat dulu yang tree. Kita buat seperti ini ya, drive manager. Klik aja driver manager. Titik register driver, jadi kita meregistrasi. Kemudian com titik msql titik jdbc, ini autocomplete ya, titik driver seperti ini. Oke. Lanjut. Oh gitu ya. Kita lanjut. Connection, kemudian sama dengan connection. Ini harusnya huruf besar sih, satu ini. Connection, oke. Kita buat driver manager. Tunggu. Connection driver manager, kemudian titik get connection db. Ini db ini berasal dari sini ya, user pass. Jadi kita kasih masuk user, kemudian koma, kemudian pass, seperti itu. Selanjutnya, salah ya, harusnya ini errornya ini di dalam sini ya. Nah gitu. Harusnya gitu sih, tapi enggak apa-apa ya. Ini kok ada error ya, connection db pass. Oh lupa titik koma sih ini. Oke. Lanjut, if catch-nya kita kasih bagus dulu, kasih rapi dulu ya, karena ini belum rapi. Kemudian connection-nya sudah kita buat if jika connection jika connection, lupa tutup kurung sih, tunggu sebentar. X connection Ctrl Z dulu. If connection sama dengan 0 atau tidak 0. Jadi kalau dia tidak 0, dia tidak, istilahnya database ini ada, maka kita print system print mana ya, system print ini awalnya huruf besar sih. Inilah anunya, karena dia case sensitive. Titik out.
system out titik print koneksi database berhasil. Oke. Kemudian cache-nya kita rapiin dulu ya. Ini kan kurang rapi sih. Cache-nya itu gini, mana ya? SQL expression es. Oke. Kemudian logger titik get logger crud titik class titik get name kemudian titik log dalam kurung level kemudian titik server kemudian koma non koma es. Oke. Saya kira ini sudah selesai ya. Kita lanjut masuk di function get data public string get data. Oke, get data public string get data, lupa buka kurung, kemudian string data sama dengan titik koma, kemudian 3 Java SQL titik statement jadi kita buat statement pertama itu connection create statement kemudian Java titik SQL titik result set rs. Ini kok salah ya, rs exe query
Jadi di sini kita query datanya, select. Jadi tampilkan saya semua data from biodata. Jadi bahasanya gini, saya tampilkan semua saya from data. Itu kemudian, oh ada salah ya. Ini sama ya, kita copy aja dulu. Ini sama, kita copy. Kita copy aja dulu. Ini sudah tidak ada error. Kita save, kemudian kita lanjut melakukan perulangan white rs titik next, kemudian buka kurung, data plus sama dengan rs titik get titik int dalam kurung 1 dalam kurung koma seperti ini ya. Kemudian rs titik get string itu 2. Jadi ini kita bisa copy ya teman-teman sekalian, kita bisa copy. Jadi itu sampai 4 titik koma. Oke. Selanjutnya itu kita masuk di sini ada return data ya. Kita naik. Kemudian di sini ada return data. Oke. Kita masuk di function insert data. Public function sorry ya, harusnya public aja. Kita buat function namanya string insert data, kemudian kita berikan deklarasi apa yang mau kita insert, misalnya nama, kemudian saya copy aja ini supaya cepat ya. Copy 4 kali, mungkin 3 aja ya. Nama, alamat, biodata. Seperti ini. Kemudian buka kurung kerawal. Jadi yang kita insert data itu ada, karena ID itu auto increment, jadi yang kita insert itu cuman nama, string, sama harusnya bukan biodata, status. Oke. Lanjut kita buat begini, string, ini huruf besar string, karena case sensitif ya kalau Java, titik koma,
string SQL, jadi kita mulai insert into yang mana mau tabel apa yang mau kita insert, yakni biodata. Kemudian isinya apa? Yang pertama itu kan ID itu null ya, jadi dia null. Kemudian untuk parameter kedua kita berikan tanda tanya, jadi otomatis nanti parameter yang dikirim itu mengisi bagian ini. Kemudian koma, ini untuk nama, kemudian ada alamat, kemudian ada status seperti ini. Kemudian kita buat try and catch lagi. Kalau dia kalau dia sukses dia akan masuk di sini, kalau dia error dia akan menampilkan data gagal. Yang pertama itu seperti ini. Oke. Java titik SQL titik prepare statement, kemudian PS kita ambil connection yang dibuat tadi, yang di bagian atas ini, yang connection. Kemudian kita buat lagi pre statement itu SQL seperti ini. Oke. Tunggu dulu, kayaknya ada error sih, string SQL. Oh, udah dah. Selanjutnya kita buat seperti ini. PS kita mulai isi datanya. Ini harusnya huruf besar sih, string ini, kemudian ini SQL dari ini SQL. Oke. Java SQL prepare statement PS connection. Cerita telepon SQL prepare statement PS connection. Lanjut kita PS titik, nanti kita perbaiki kalau ada error. Set string halo, kalau ujama kuliah kak. Selanjutnya ini ada error ya. Gampang gitu errornya, nanti kita perbaiki. Kita koma dulu, ini copy ini. Ini sudah tidak ada error. Errornya tadi itu cuman belum dikasih cache tutupnya. Lanjut, mungkin di sini return data ya, di atas ini return, kita return data koma. Oke, kita lanjut di sini. Status 1 itu nama, kita copy aja supaya cepat. Di sini tuh alamat kita kasih 2. Jadi ini otomatis yang satu ini menginsert di sini, yang 2 ini menginsert di sini. Kemudian ada status. Oke, seperti itu. Betul aja.
return data. Nah, selanjutnya kita ingin buat kondisi jika database ini tersimpan, maka data ini akan berhasil disimpan. Seperti itu. Kita lakukan pengecekan if jika kondisi ini lebih dari 1, maksudnya nilai yang kita isikan itu, data yang kita isikan lebih dari 1, lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, seperti itu. Maka data kita tampilkan data berhasil. Namun jika data ini gagal, data sama dengan gagal. Seperti itu. Oke, seperti ini. Gagal. Oke, mungkin oke ya. Ini tidak ada masalah. Mungkin sudah sampai di sini. Kita masuk di klien. Nah, di klien ini sama juga, banyak yang ingin kita impor. Kita impor dulu satu-satu. Yang pertama itu kita impor dulu. Impor package yang ingin digunakan. Titik expression, kemudian impor java .net malfunction. Jadi kita impor semua ya, yang dibutuhkan. Impor SQL, impor java .sql string expression. Cepat kita copy aja. Kita copy semua ya yang kita butuhkan. String tokenizer ini kita copy juga karena sama. Logging level, titik level. Kemudian satu lagi kita copy, itu logger. Titik logger. Kemudian copy lagi satu kali. Kita vektor ya. Kita pakai yang vektor. Selanjutnya kita impor
impor Apache yang kita butuhkan, titik XML RPC, kemudian titik XML RPC client, kemudian titik koma, kemudian satu lagi impor. Ini sama ya, kita copy aja, kita copy aja, ganti namanya itu XML expression, XML ini RPC expression. Kemudian kita satu lagi terakhir, impor server titik CRUD. Buat public function client kita isi di sini. Yang pertama adalah vektor object string, sini harus string, kemudian vektor. Jadi errornya itu karena string harus huruf besar. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Public. Kemudian kita kasih server URL sama dengan koma http /localhost 2.199. Ini adalah alamat 2. Oke. Di koma, kemudian client, kemudian new XML client, kemudian server URL, lanjut vektor sama dengan new vektor. Kurang sama dengan ya. Jadi tadi ini kurang sama dengan. Kita lanjut. Bawahnya itu void show data dengan terus get logger
sama ya, yang di atas kita copy aja ini. Nah, jadi di sini saya sudah ketik karena banyak error, saya ketik baik-baik. Jadi saya insert data itu nama Zulkifli atau begini tuh. Jadi kita buat string kosong, kemudian kita buat lagi try and error, kita buat lagi yang explicitnya saya copy aja dari sini karena ini hampir sama, tapi kita ganti dengan XML expression. Kita ganti. Oh sorry, salah. Sorry, harusnya copy di sini. Oke, kemudian kita ganti XML version. Oke, tree-nya itu kita AR sama dengan string, kemudian client, kemudian execute, client, execute, server, RVC. Oh ya, kita lihat dulu ini server RVC apa ya namanya. Oke, cocok. Server RVC get data, server RVC, kemudian get data, kemudian titik koma vektor, titik koma, kemudian ini sama ya, jadi kita copy aja yang ini karena ini sama, copy, kemudian kita ganti menjadi SCOE, menjadi AO, kita ganti itu. Oke, kurang 1 ya, ini harusnya guys, tunggu. Oke, seperti itu. Mungkin null SC
kemudian ini, kemudian kita masuk baik, semuanya sudah selesai ya. Jadi kita sudah sudah ketik semua, selesai. Selanjutnya coba kita jalankan. Kita jalankan. Oke. Mungkin ini watermarknya. Jadi itu kita close ini, client itu ada vektor, kemudian kita kasih masuk nama Zulkifli, harusnya di sini alamatnya itu Sinjai, kemudian status mahasiswa. Jadi kita buat string tokenizer st new string. System out. Kemudian kita buat function untuk menginsert datanya. Insert data, kemudian string ar sama dengan koma, kemudian tree. Nah, di sini kita mulai melakukan insert data. Yang pertama itu vektor .add elements. Yang pertama itu saya kasih nama Zulkifli,
kemudian copy lagi, kemudian alamatnya mungkin Singjai, kemudian kita copy lagi, itu statusnya mungkin mahasiswa, try and error, kemudian sama ya, ini yang di atas kayaknya sama aja, sama ini, kita copy aja yang ini, bawa ternyata ada error ya. Kalau kita lihat ini huruf besar, kemudian vektor, kemudian di sini harusnya ada lanjut AR, sama dengan string client titik execute server RVC. Kemudian
Oh baik, alhamdulillah sudah selesai semua. Saya ketik, saya tidak jelaskan tadi karena banyaknya error ya. Jadi saya jelaskan kembali. Di sini ada dua folder, client dengan server. Ya, ada main di mana kita main Java, di mana kita membuat server yang kemudian kita koneksikan dengan nama server RVC, kemudian kita print jika servernya aktif. Nah, selanjutnya ini mungkin saya hapus saja. Ini bisa dihapus ya. Kayak gitu. Kemudian di CRUD sama juga kita buat function CRUD koneksi. Ini koneksi ke database kita. Jika berhasil, maka akan menampilkan koneksi data berhasil. Di sini ada select bintang from biodata. Tadi ini juga saya ketik select bintang from data, itu menampilkan semua data. Nama functionnya itu get data. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari main, CRUD, kemudian client. Nah, di client ini di client kita membuat function client, kemudian kita memasukkan data kita ke alamat ini server RVC, koneksi kita itu namanya Zulkifli. Seperti itu. Baik, kita akan coba jalankan ini mainnya. Ini pertama kita jalankan run file. Oke, koneksi database berhasil. Kemudian client Java, kita run file, berhasil. Nah, kalau kita lihat di database itu, maka datanya ada Zulkifli, Sinjai, mahasiswa, seperti itu. ID-nya ini 4 karena saya tadi mencoba beberapa kali menginsert datanya. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.